Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini siapa? Ketua kelasnya mungkin bisa memimpin doa dulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Untuk absen, silahkan dicat satu-satu ya. Semoga pada hari ini kalian tetap semangat untuk menerima materi. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang karakteristik perusahaan jasa dan mekanisme debit kredit ya. Kemarin kan kalian di pertemuan yang lalu sudah bahas apa? Ingat apa enggak pertemuan yang lalu kita bahas apa sebelum karakteristik perusahaan jasa? Pasti kita kok harus mengetahui debit kredit. Ada yang tahu manfaatnya apa? Untuk mengetahui? Dari perusahaan Mempermudah pencatatan. Mempermudah pencatatan. Iya. Jadi di kehidupan sehari-hari kita kan sudah terbiasa ya dengan transaksi keuangan. Misalnya kalau kamu sebagai siswa, berarti saat kamu dikasih uang saku ibumu, kamu membeli buku, membeli makan, belanja di Bravo, lah itu kan sebenarnya adalah suatu kegiatan transaksi keuangan yang bisa kamu catat baik debit maupun kreditnya. Catatan pada hari ini siklus akuntansi perusahaan jasa. Ini adalah karakteristik perusahaan jasa. Kalau di sekitar rumahmu, kira-kira contoh perusahaan jasa itu apa? Salon, bengkel. Oke. Nah, contoh itu tadi kan punya karakteristik tersendiri ya, yang berbeda dengan perusahaan yang lain. Sumber pencatatan. Sumber pencatatan ada bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang digunakan di dalam perusahaan sendiri tanpa melibatkan pihak perusahaan dan dibuat untuk intern perusahaan. Contohnya adalah memo. Kemudian bukti transaksi ekstern adalah merupakan bukti pencatatan untuk transaksi yang terjadi antara perusahaan dan pihak lain di luar perusahaan. Pembayaran sewa. Buktinya, nah itu kan transaksinya. Buktinya namanya apa? Faktur ya. Faktur, nota, cek, kwitansi. Itu nama bukti transaksinya. Oke, kamu sudah mengenal harta, utang modal, pendapatan dan beban. Itu sekarang punya debit kredit sendiri ya. Cara mudah menghafalkannya adalah coba jarinya seperti ini. Lah, coba yang kameranya off bisa dinyalakan. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. A, U, M, P, B. Harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, yang ini apa tadi? Harta dan beban. Harta dan beban bertambah di debit, berkurang di kredit. Nah, yang ini adalah UMP, utang, modal, pendapatan. Bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Ini ada contoh transaksi dan analisis debit kreditnya. Di sini ada contoh transaksi dibeli dengan kredit dari toko Sinar, peralatan salon 50 juta, perlengkapan salon 10 juta, maka pengaruh debit kreditnya adalah peralatan bertambah 50 juta di debit, perlengkapan bertambah 10 juta di debit, dan utang usaha bertambah 60 juta di kredit. Bisa kalian lihat, ada debit pasti ada kredit. Yang di debit itu jumlahnya 50 juta ditambah 10 juta sama dengan jumlah yang di kredit sebesar 60 juta. Jadi tidak mungkin dalam satu transaksi itu hanya ada debit saja atau kredit saja. Yang kedua, difakturkan untuk ditagih pekerjaan jasa salon pada Nona Gita sebesar Rp12.500.000. Maka analisis debit kreditnya adalah piutang usaha bertambah 12.500.000 di debit,
pendapatan jasa bertambah Rp12.500.000 di kredit. Ada debit dan kredit yang jumlahnya sama. Ada yang ditanyakan? Lah, Belum ada, Bu. belum ada ya. Oke, sekarang ini adalah LKPD-nya yang harus kalian kerjakan nanti ya. Di sini kalian bisa lihat sambil baca buku ya, nanti bisa dilihat modulnya, kemudian buku paketnya ya. Dalam mengerjakan tugas kalian bisa lihat internet juga, silahkan dicari. Jadi sumber belajar yang ada silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di sini kalian disuruh mencari contoh transaksi internal dan contoh transaksi eksternal. Ada yang bisa menyebutkan contoh transaksi internal itu contohnya apa? Satu aja, nanti kalian yang melanjutkan. Pembayaran gaji pegawai, Bu. Nah, contohnya apa? Pembayaran hutang bank. Pembayaran hutang bank. Oke, jadi yang internal itu tadi yang ada di dalam perusahaan tanpa melibatkan pihak luar. Nanti kalian bisa cari contohnya sendiri. Kemudian yang contoh transaksi eksternal tadi yang disebutkan Michael adalah pembayaran utang bank dan bisa lain sebagainya. Pokoknya yang contoh transaksi eksternal itu adalah yang berhubungan dengan pihak luar perusahaan. Nah, kemudian selanjutnya di sini adalah contoh bukti transaksi. Kalian diminta menganalisis macam bukti transaksi dengan tepat. Di sini ada contoh transaksinya. Kalian nanti disuruh nama bukti transaksinya apa, kemudian fungsi bukti transaksi ini apa. Disebutkan. Ini ada 3 di penguasaan materi, di mana kalian disuruh menganalisis transaksi keuangan berdasarkan debit kreditnya. Misalnya nomor 1, Nona Vinda menyetor kas sebesar 50 juta, perlengkapan 15 juta, peralatan 30 juta sebagai modal awal. Maka akunnya apa aja itu tulis di sini. Akunnya, kemudian bertambah atau berkurang. Karena bisa bertambah, bisa berkurang. Kemudian debit kreditnya diisi. Misalnya kas bertambah di debit, di sini ditulis D gitu aja. Kalau kredit berarti ditulis K. Langkah terakhir adalah masukkan jumlahnya karena memang masing-masing punya jumlah. Misalnya kasnya di sini 50, maka tulis 50, perlengkapannya 15, maka tulis 15 juta. Peralatannya 30 juta, maka di sini ditulis 30 juta dan seterusnya. Ini ada 10 soal. Untuk soal ini ada yang ditanyakan? Nanti ini bisa kalian kerjakan di rumah. Kemudian kamu kirim hasil pekerjaanmu melalui spot. Saya tunggu jam 2 sampai jam 4. Untuk yang soal membayar sewa untuk 6 bulan sebesar 6 juta, itu kan penulisannya beban sewa pada kas sebesar 6 juta. Itu benar atau tidak, Bu? Kalau 6 kali berarti bukan beban. Apa? Sewa Kenapa? dibayar di muka. Sewa dibayar. Oh iya, sewa dibayar di muka. Jadi beda ya antara beban dan misalnya kamu kos. Di sini ada yang kos? Iya, Bu. Ada ya. Misalnya sekarang bulan Oktober ya. Misalnya kalau kamu bayar sewa kos bulan Oktober saja itu namanya beban sewa. Tapi kalau kamu bayar sewa bulan Oktober, November, Desember langsung 3 bulan, padahal kamu belum menempati sewa tersebut sampai 3 bulan, maka itu namanya sewa dibayar di muka nih. Iya, Bu. Oke, Aulia. Hari ini kita belajar apa? Bisakah kamu buat kesimpulannya? Mempelajari tentang debit kredit yang digunakan untuk mempermudah pencatatan akhir dari perusahaan jasa. Oke, selain mempelajari debit kredit, kita juga pelajari apa hari ini? Bukti transaksi. Bukti transaksi. Lah, bukti transaksi ada berapa macam? Sebentar, Mariska, mana Mariska? Bukti transaksi Internal dan eksternal sama eksternal. internal. Kalau seperti ini namanya harta dan Harta dan Beban. beban. Kalau bertambah di sebelah debit, kalau berkurang di kredit. kredit. Tugasnya dikerjakan yang tadi di LKPD itu. Nanti saya tunggu kalian uploadnya mulai pukul 14.00 sampai pukul 16.00. Sebelum mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu. Siapa yang memimpin doa? Zikrul? Sebelum mengakhiri pelajaran daring pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat di masa yang akan datang. Pada pertemuan yang akan datang, kita akan membicarakan tentang jurnal umum. Pelajaran kali ini saya akhiri ya. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.